Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Selasa 29 Juni 2021. Kiranya sukacita damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kiranya firman yang dibaca sungguh memberkati kita. Dan sebentar kita akan merenungkan bagian dari yang kita baca hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan untuk kami dapat mengertinya, memahaminya, serta Engkau memampukan juga untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman, nama Tuhan dimuliakan, dan kami pun boleh memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Sang Pencipta tidak menjadikan manusia sebagai bonekanya. Dalam kisah Raja Ahab kita perhatikan, Raja Ahab yang sudah diberikan pembebasan yang supranatural. Karena apa? Karena Allah yang bekerja terhadap segala sesuatu. Ternyata tetap membandel dan tidak mau bertobat dari semua kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dan akhirnya dia harus menanggung resiko atas keputusan irasional yang gak masuk akal ya keputusannya. Tuhan juga hendak memberi pelajaran kepada Raja Ben-Hadad, Raja Aram, yang memandang Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang rendah. Ia hendak menunjukkan kedaulatannya atas seluruh bumi. Ia bukanlah Allah lokal yang menghuni tempat tertentu dengan kekuasaan yang terbatas. Rupanya Ben-Hadad dan para penasehatnya ya memberikan satu statement bahwa Allah orang Israel adalah Allah gunung. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi diberitahukan oleh abdi Allah kepada Ahab bahwa pandangan Raja Ben-Hadad dan juga para pengikutnya, raja-raja yang lain, bahwa Allah Israel adalah Allah gunung. Karena memang ketika Musa mendapatkan hukum Allah itu dari gunung ya, sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan yang disembah Israel adalah Allah gunung. Nah, kemudian diberikan satu penjelasan oleh Nabi Allah supaya Ahab pun kembali diingatkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Tuhan yang berkuasa, tidak berkuasa di daerah-daerah tertentu, tetapi tanpa batas kekuasaannya. Kedaulatannya adalah bagi seluruh bumi. Ya, selain supaya membuat orang-orang bukan Israel ini memahami Tuhan yang disembah oleh Israel, demikian juga Raja Ahab boleh kembali bahwa tangan Tuhanlah yang memberikan kasih karunia kemenangan atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menduga bahwa setelah pembebasan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ahab dan kepada bangsa Israel, ia akan memimpin Israel untuk mendapatkan kemenangan satu kali lagi atas serangan yang telah diperingatkan sebelumnya. Ya, sudah diserang, mereka kalah dan akhirnya berpikir bahwa
Tuhannya Israel, Allahnya Israel adalah Allah gunung, sehingga mereka berperang di dataran, ternyata juga tetap kalah. Jadi Israel mendapatkan kemenangan yang kedua. Di sini lagi-lagi kita melihat kasih karunia Tuhan bekerja. Ia memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Hal lain yang kita dapati, kendati pertolongan Tuhan yang luar biasa telah memberikannya kemenangan yang tak mampu diperoleh Ahab sendiri, ternyata Raja Ahab tidak bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan itu. Ia jelas-jelas tidak memandang Tuhan sebagai sumber keselamatan dan kemenangan bagi kerajaannya. Juga ia tidak melihat dirinya sebagai hamba Tuhan, seperti Daud mengidentifikasikan dirinya sebagai gembala Israel yang seharusnya melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan melulu apa yang ia sendiri pikir penting dan ingin dia lakukan. Ia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Ia tentu bertanya apa yang Tuhan hendak perbuat terhadap Ben-Hadad yang telah menghina Allah dan menyamakan dia dengan Allah lain. Hadad juga telah merendahkan rakyat Israel dengan pengepungan yang dilancarkannya. Namun ironisnya, setelah Raja Ahab diberikan kemenangan oleh Tuhan, dia malah menjilat Ben-Hadad yang kalah sampai mengklaim bahwa Ben-Hadad sebagai saudaranya. Di sini kita melihat ada orang-orang yang kendati telah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, hatinya tetap condong ke jalan yang jahat, sehingga ketika ada kesempatan melepaskan Tuhan, itu akan dia lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Ahab. Dan pada akhirnya dia menerima resiko apa yang telah diperbuat, ganjaran yang telah diperbuat olehnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan bagi kita sekalian. Baiklah kita juga belajar dari seorang Ahab untuk senantiasa tahu diri di hadapan Tuhan, menyadari siapa kita sesungguhnya dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Memberikan penjelasan sesungguhnya Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan berikan dengan cara menebus melalui Kristus yang menjadi manusia dan tersalib, menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima, sehingga kita mendapatkan pengampunan. Kalau kasih karunia atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Sebab keselamatan bukan karena usaha kita, tidak ada sedikit pun jasa-jasa kita selain daripada anugerah dan pemberian Tuhan. Dan seharusnya dari sini ada kesadaran dalam diri kita, supaya kita mau mengabdikan diri kepada Tuhan dan tidak hidup semau kita sendiri. Kasih karunia Tuhan menebus kita, membeli, membenarkan, dan menyelamatkan kita. Setelah menebus kita, Tuhan juga tidak menjadikan kita sebagai boneka. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyadari dan mengalami kasih karunia itu, sehingga kesadaran dan pengalaman akan penebusan yang dari Tuhan membawa kita ingin membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan itu dengan hidup seturut dengan apa yang telah Tuhan rancangkan. Walaupun sesungguhnya kita mau mengabdikan diri kepada Tuhan karena Dia Sang Pencipta sementara kita ciptaan, itu sudah cukup kuat alasan bagi kita untuk mengabdikan diri hanya kepada Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Terlebih Tuhan Sang Pencipta, Dia yang juga menebus kita, melayakkan kita orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Maka dari itu kita senantiasa ingin membalas setiap kebaikan Tuhan.
kebesaran Tuhan dengan cara hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Jangan kita hanya ingin mendapatkan kasih karunia pengampunan, kematian nanti masuk surga, tetapi hidup kita semaunya sendiri. Itu sama seperti Ahab, ya. Marilah kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk juga keselamatan adalah kasih karunia anugerah Tuhan yang besar. Sehingga kita melihat itu sebagai pemberian yang besar dan kita mau membalasnya dengan cara hidup seturut dengan rancangan dan kehendak-Nya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Yang telah membeli kami bukan dengan barang yang fana. Tetapi darah Yesus, harga yang sangat mahal untuk menebus kami. Sehingga kami mau menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan berikan, yakni dengan hidup seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.